Kalau memang ada yang mau ditanya, nanti di tengah ini juga silakan ya. Bapak bicara aja langsung pakai pakai mikrofonnya daripada nanti lewat. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan mengenai pembatalan kontrak asuransi, pembatalan polis asuransi. Apakah ada situasi nantinya pada saat kontrak sudah berjalan antara penanggung dengan tertanggung, kontrak tersebut bisa dibatalkan atau polis tersebut bisa dibatalkan? Ada situasinya enggak ya? Ada jawabannya, dan itu bisa terjadi dan bisa dilakukan. Yang jelas, pada saat situasi itu muncul, perlu adanya kondisi pembatalan polis yang tertulis di dalam polis itu sendiri. Itu poin nomor 2, gitu ya. Ada situasi-situasi di mana polis dibatalkan, dan nomor 2, aturan mainnya harus ada secara tertulis di dalam polis. Itu yang disampaikan dalam slide ini. Situasi pembatalan seperti apa sih? Yang umum terjadi adalah dari sisi tertanggung. Kalau dalam polis asuransi kendaraan bermotor, lagi-lagi misalnya ya, sudah jadi diasuransikan tadi, ceritanya berlanjut, baru jalan 6 bulan, ternyata mobilnya ingin dijual oleh tertanggung. Mobil ingin dijual oleh tertanggung, artinya ada perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor dari tertanggung yang awal, si A, ke tertanggung kedua, B misalnya. Apakah polis seketika pindah gitu? Saya nggak boleh menyebutnya tertanggung B ya, mungkin pada orang lain gitu dulu ya, pada orang lain ya. Apakah pertanggungannya langsung berpindah? Jawabannya tidak secara seketika berpindah. Tidak secara seketika berpindah. Nah, kalau misalnya ternyata asuransinya tidak diteruskan kepada pemilik kendaraan yang baru, maka polisnya harus dibatalkan atau dihentikan. Gitu ya. Itu contohnya. Pada saat mobil dijual, ada jual beli, polis bisa jadi dibatalkan, tapi bisa juga diteruskan ya. Itu satu. Kalau dari sisi tertanggungnya, itu. Nah, pertanyaannya, kalau tertanggung punya hak untuk membatalkan, si penanggung punya hak juga nggak? Punya. Kalau memang aturan mainnya dibuat secara tertulis untuk itu. Penanggung juga boleh mempunyai hak untuk membatalkan polis. Kalau terdapat cancellation condition seperti yang dibilang di poin kedua di dalam polis, lalu si penanggung melakukan haknya, maka tata caranya adalah penanggung harus membatalkan polis dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis. Kasih tahu dulu dia kepada tertanggungnya bahwa terhitung 14 hari dari sekarang, efektif tanggal sekian gitu ya, tanggal X, kami tidak lagi mengcover pertanggungan Bapak atas objek pertanggungan ini, begitu. Di detailnya dimasukkanlah di dalam surat tersebut. Intinya yang kita mau lihat di sini adalah pembatalan polis. Dimulai kapan? Pemberitahuannya. Dimulai 14 hari sebelum itu berlaku efektif. Itu contoh ya, 14 hari itu contoh. Bisa jadi mungkin dibuat tata caranya, notifikasi atau pelaporan pembatalan itu harus masuk 30 hari sebelumnya. Bisa aja, gitu ya. Yang penting tata caranya ada, hak-hak masing-masing pihak untuk melakukan itu ada. Ya. Jadi hak penanggung pun ada, hak tertanggung ada. Ini tata caranya ya. Kalau penanggung mau batalin polis, dia kasih tahu dulu secara tertulis ke alamat terakhir dari tertanggung. Yang kita lihat berikutnya, setelah pembatalan ini dilakukan, apa yang menjadi hak masing-masing pihak? Gitu ya. Hak kewajiban lah ya, hak kewajiban. Kalau dari sisi penanggung, kita lihat kewajibannya nantinya adalah dia harus mengembalikan premi. Ya, mengembalikan premi yang berarti itu adalah haknya tertanggung. Insured is entitled to receive pro rata return premium. Kalau penanggung yang membatalkan, biasanya di dalam polis itu ada kewajiban dari sisi penanggung untuk mengembalikan premi.
atas sisa pertanggungan yang belum berjalan. Pengembaliannya umumnya adalah dengan cara pro rata. Apa yang maksudnya dengan unexpired risk? Jadi kalau dalam contoh tadi ya, misalnya kendaraannya baru diasuransikan 6 bulan, udah dijual, minta dibatalkan. Kontrak asuransinya berapa lama? 12 bulan misalnya. Baru jalan 6 bulan, setengahnya. 6 bulan sisanya kan belum dijalani. Nah, ini dikembalikan preminya. Yang dimaksud pro rata ini apa? Pro rata dengan sisa pertanggungannya atau unexpired risk-nya. Berapa sisa pertanggungannya? Kalau jalan 6 bulan, kontrak 12 bulan. Sisanya adalah 6 bulan. Biar nggak bingung deh, karena contohnya sama itu kebetulan ya. Kontrak asuransinya udah jalan 9 bulan, Pak. Dari total 12 bulan. Diminta dibatalin. Unexpired risk-nya sisa berapa lama? Sisanya adalah 12 dikurang 9 bulan. Atau 3 bulan. Itu adalah besaran premi yang harus dikembalikan, faktor ininya ya, faktor sisa periodenya. Mungkin gampangnya kita bisa bilang begini, kalau preminya 1.000, udah jalan 9 bulan, sisanya 3 bulan, berarti yang dikembalikan berapa? 3/12 kali 1.000. Itu yang dikembalikan. Ya, itu yang dimaksud dengan pro rata return premium. Ada premi 1.200, periode sudah berjalan 9 bulan pada saat dibatalkan. Berapa sisa pengembalian premi untuk hak tertanggung? Sisanya adalah 3/12 dikali 1.200. 1.200 dibagi 12, berapa dia? 100 ya. 100 kali 3. Jadi yang dikembalikan adalah 300. Begitu ya. Yang 900-nya menjadi haknya penanggung. Oke, saya lanjutkan. Itu kalau penanggung yang membatalkan. Lakukan secara tertulis. Sekian waktu sebelum pembatalan berlaku efektif. 14 hari itu hanya contoh, gitu ya. Nantinya kita harus mengembalikan premi kewajiban kita kepada tertanggung secara pro rata. Itu adalah haknya tertanggung di satu sisi ya. Sebetulnya ini jarang terjadi. Pembatalan polis dari sisi penanggung itu jarang terjadi. Yang sering adalah dari sisi tertanggung. Kenapa kira-kira? Kok jarang terjadi? Karena penanggung sebetulnya menginginkan bisnis. Jarang sekali dia mengeksekusi haknya untuk membatalkan polis karena dia butuhkan bisnis itu. Paling dalam kondisi tertentu aja dia mau membatalkan polis. Yang terbayangnya adalah dalam kondisi memang betul-betul profil resikonya itu sudah berubah jauh dari kondisi awalnya. Apa yang dimaksud dengan profil resiko sudah berubah jauh? Saya coba kasih contoh yang gampang aja dan mungkin agak cepat gitu ya. Kalau kita melakukan penutupan asuransi gempa bumi di awal di satu daerah ya, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita beranggapan daerah tersebut adalah termasuk daerah yang risiko gempa buminya sedang, medium risk. Tetapi ya namanya ini risiko alam ya, penutupan gempa bumi, tiba-tiba beberapa waktu kemudian sering terjadi gempa di daerah tersebut. Sedemikian seringnya sehingga akhirnya karena frekuensi itu tinggi, malah dia berubah gitu loh kondisinya. Dari yang dinilai medium risk di awal menjadi high risk. Gitu ya. Di 2009 dahulu untuk daerah Sumatera Barat gempa bumi sih sebetulnya nggak langsung seketika seperti sekarang dikategorikan sebagai high risk. Setelah terjadi gempa bumi besar di 2009 dan berikutnya begitu banyaknya frekuensi gempa bumi di daerah Sumatera Barat, akhirnya dari pool gempa bumi MyPark sekarang itu mengklasifikasikan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah yang tergolong high risk. Gitu ya. Nah, kalau ini ceritanya begini kan, mungkin setahun yang lalu di awal kita melihat ini resikonya sedang, bukan terlalu tinggi gitu ya. Tetapi begitu akhirnya frekuensinya meningkat, baru jalan 6 bulan kita bilang, wah rasanya kita
intinya ngomongnya gampangnya gini gitu loh, hitung-hitungan kita salah nih pada saat di awal, pada saat mengkaji resikonya Pak, mengakses resikonya. Kita pikir medium, ternyata dia pada dasarnya adalah high risk, sehingga preminya seharusnya udah nggak adequate kita tentukan begini. Jadi mohon maaf, kami pilih opsi untuk membatalkan sesuai polis asuransi pasal sekian. Kalau ada di dalamnya kontrak itu ya. Sehingga pelajaran pentingnya adalah perlu di dalam setiap polis itu memasukkan kondisi pembatalan yang merupakan haknya kita sebagai penanggung. Karena kalau nggak ada, nggak tertulis gitu ya, agak repot untuk melakukan eksekusi hak tersebut. Tapi kalau ada, kita bisa lakukan. Dasarnya seperti tadi, profil resiko sudah berbeda antara di awal dengan kenyataan yang kita lihat. Sehingga kita pilih untuk membatalkan karena perhitungan kami, kajian kami atas resiko itu ternyata salah. Ya, tapi itu lagi-lagi jarang ya, karena berhubungan dengan bisnis yang ingin didapatkan oleh perusahaan asuransi, dan mungkin ada beberapa yang menilai ini akhirnya berkaitan dengan masalah reputasi dari perusahaan asuransi itu sendiri. Tapi kalau saya secara pribadi melihat, kalau memang ada situasi yang muncul di mana kita akhirnya di luar batas kemampuan kita, seharusnya kita harus cukup jantan aja bilang bahwa memang sudah nggak bisa dilanjutkan. Itu. Tapi lagi-lagi itu semua kembali kepada penilaian masing-masing underwriter atau masing-masing kebijakan perusahaan asuransinya. Saya setuju bahwa ini jarang terjadi. Tertanggung, dialah yang sering meminta pembatalan polis. Nah, secara umum, pada dasarnya pada saat permintaan tertanggung untuk membatalkan polis, pengembalian preminya dihitung dengan skala premi jangka pendek, short premium scale. Pada umumnya, nanti saya akan jelaskan lagi ya berikutnya. Pada umumnya seperti ini ya, bukan prorata, tapi kita berlakukan short premium scale. Yang pada intinya pengembaliannya itu relatif lebih kecil dibandingkan kalau kita bicara yang prorata ini gitu loh. Dia ada skalanya, langsung persentasenya dibilang. Terlepas dari periodenya sisa berapa, kita akan hanya kembalikan, let's say misalnya 20% atau 30% dari premi bruto. Kalau kalian tanya, jadi berarti bakunya berapa Pak? Nggak ada. Karena inilah penjelasan berikutnya dari saya. Pada dasarnya, bicara hak, bicara konsekuensi atau kewajiban dari kondisi ini, itu bagaimana kita negosiasikan di awal antara penanggung dengan tertanggung. Terms-nya mau dibuat seperti apa? Kondisinya mau dibuat seperti apa? Kalau dua belah pihak setuju, pembatalan itu dilakukan dengan pemberitahuan dengan tertulis hanya 7 hari sebelum efektif, boleh nggak? Boleh. Boleh aja gitu. Kalau misalnya dia minta batalin 90 hari sebelumnya, negosiasinya di awal seperti itu ya, negosiasi kontraknya, boleh nggak? Boleh. Lalu pada saat restitusi atau pengembalian preminya Pak, misalnya, kita mau atur jangan pakai prorata lah, udah seragam aja semuanya. Oke, seragamnya gimana? Pengembaliannya 50% dari premi yang udah premi yang di awal. Bisa jadi iya, jalan, bisa jadi enggak, kan gitu ya. Tergantung kesepakatannya. Oh enggak deh, jangan 50%. Kita ketemu aja deh di titik 25%. Itu makanya tergantung kesepakatan pada saat membuat terms and conditions dari kontrak tersebut. Ya. Jadi ini aturan umumnya aja, tapi secara rinci di dalamnya mau dibuat seperti apa, itu adalah tergantung kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung. Kenapa secara umum harus dikenakan short premium scale? Ini kan yang minta tertanggung. Seakan-akan esensinya adalah sedikit penalti buat mereka atau punishment buat merekanya. Sementara di sisi kitanya, kalau kita yang minta, ya kita hitung itu secara pro rata. Itu seperti itu ya, untuk pembatalan polis asuransi. Saya sengaja agak lamakan di sini ya, karena dalam prakteknya, percaya deh, nanti suatu saat kalian akan nemui kondisi ini. Sisi tertentu itu yang bikin kita lemah apa? Salah satunya karena kondisinya tidak tertulis. Itu kondisi pembatalannya nggak dibuat sedemikian rupa di dalam polis kah atau di dalam PKS yang saya bilang perjanjian kerjasamanya, sehingga memberatkan buat kita sebagai penanggung. Tata caranya nggak diatur, pengembalian preminya gimana, haknya mau
dilakukan pada saat kondisi seperti apa, itu nggak ada aturan mainnya. Yang artinya, belajar dari penjelasan saya ini, pada saat terjun di praktek, ketemu ya dalam hal memformulasikan syarat kondisi polis, jangan lupakan salah satunya, yaitu masalah tata cara pembatalan polis. Cancellation conditions of policy. Karena memang bagi kita kontrak asuransi, dasar berpijak pekerjaan kita adalah dari polis atau perjanjian yang kita buat. Kalau di situ lemah, ya kita akan lemah dalam hal konsekuensi hukumnya nantinya. Tapi kalau di situ tertata rapi, saya nggak bilang sangat kuat gitu ya. Ya minimal kita punya dasar yang cukup nantinya untuk berhadapan dalam hal permasalahan-permasalahan dengan tertanggung. Problem kita di asuransi kebanyakan adalah kontraknya terlalu lemah, terlalu banyak celah di dalamnya yang bisa dimanfaatkan. Tentunya akhirnya itu menjadi kerugian bagi asuransi. Baik, ada kondisi lain di mana kontrak asuransi berakhir selain polisnya dibatalkan. Yang D3A ini kalau memang kontraknya sudah dipenuhi fulfillment, dalam contoh kerugian yang bersifat total loss. Kalau total loss ya kontraknya udah selesai. Tugasnya udah selesai gitu ya. Karena kalau udah total loss, ya sudah dibayarkan ganti ruginya sebesar uang pertanggungan, apalagi yang mau dilanjutkan, objek pertanggungannya dianggap sudah musnah. Itu pertama ya. Bentuk lain dari berakhirnya suatu perjanjian asuransi. Selain pembatalan, kontrak sudah selesai, dipenuhi, atau sudah, ya boleh dibilang sudah total loss gitu ya, atau sudah jatuh tempo gitu ya, dalam hal lainnya. Dan yang D3B ini, yang audionya hidup dan ada suara di sekitar lingkungannya, dimatikan dulu audionya biar nggak tumpang tindih. Ada yang hidup, saya lihat Aulia ya sepertinya ya, Aul Aul jemput dulu Aul. Tolong mikrofonnya dulu dimatiin. Atau Aulianya nggak ada di depan komputernya kali. Oke lah, kita lanjutin ya. Mudah-mudahan kedengeran ya. Yang D3B, kontrak asuransi berhenti manakala apa? Situasi kontraknya dihindari, voidable ya. Voidable kontrak nih ya. Situasinya seperti apa? Terjadi pelanggaran kondisi-kondisi polis. Tidak berarti pelanggaran ini sifatnya adalah pelanggaran kondisi klaim. Jadi ini area-area ini nih yang saya khawatir teman-teman memang udah punya pengetahuan yang sama atau belum. Karena materi-materi seperti ini kan loncat-loncat aja, dibilang dasar, tapi dia udah ngambil contohnya secara spesifik, misalnya bicara seperti ini gitu ya. Saya sih berharap teman-teman lihat, ambil satu contoh polis, nanti dilihat di situ resiko dijamin, resiko dikecualikan, dan syarat-syarat kondisi polis. Untuk mendapatkan feel-nya, artinya, oh ini loh mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Henry gitu ya, kondisi-kondisi klaim dan kondisi lainnya. Saya harapkan seperti itu ya, ada inisiatifnya, pribadinya untuk melihat beberapa hal yang mungkin terkait dengan materi kita. Nah, di sini ada pelanggaran kondisi polis. Dari sekian banyak kondisi polis, ada yang dilanggar, tidak berarti harus pelanggarannya terkait dengan kondisi klaim, tapi membuat kontrak itu pada dasarnya akhirnya jadinya bisa dihindari atau dibatalkan. Voidable gitu ya, dihindari atau dibatalkan. Misalnya apa nih yang dilanggar? Oh, yang dilanggar adalah kondisi pembayaran premi. Premi harusnya dibayar dalam jangka waktu 30 hari sejak polis terbit. Oh, tapi ternyata begitu terjadi klaim, kita lihat preminya nggak dibayar. Udah lebih dari 120 hari. Dan di dalam polisnya dibilang, kalau premi nggak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka polis dianggap batal dengan sendirinya. Ada ketentuan seperti itu. Artinya apa? Pasti kita punya
legal standing untuk melakukan voidable contract, untuk menghindari kontrak kita dengan tertanggung. Bapak klaim ke saya, tapi Bapak baca dulu polisnya tuh dalam kondisi terkait dengan pembayaran premi. Di catatan kami nggak ada loh premi udah masuk. Udah lebih dari 30 hari, nggak ada premi kita masuk sampai dengan hari terjadinya Bapak klaim sekarang. Maaf ya Pak, karena preminya nggak ada, ya kalau istilahnya bahasa hukumnya considerations-nya nggak ada, haknya kita nggak peroleh, ya kewajiban kita membayar klaim juga nggak bisa kita penuhi. Karena di sini tidak ada hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Gitu contohnya ya. Kondisi pembayaran premi nggak dipenuhi, premi nggak dibayar-bayar sampai terjadi klaim, asuransi punya legal standing, dasar untuk melakukan penghindaran atas liability-nya atau voidable contract. Gitu. Itu satu ya, contohnya. Atau nanti kita bisa lihat, insurable interest-nya ternyata si tertanggung ini nggak ada. Insurable interest-nya nggak ada. Memang saya belum menjelaskan insurable interest, tapi saya contohkan aja dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Misalnya, kita mengasuransikan rumah atau kendaraan milik tetangga kita, di mana di situ nggak ada kontrak hukum antara kita dengan tetangga. Misalnya, apakah kita minjem uang sama dia atau sebaliknya gitu ya, itu nggak ada gitu ya. Jadi memang iseng lah misalnya kita bilang, ya kita asuransiin rumahnya punyanya tetangga. Kita bisa pastikan bahwa tindakan kita itu tidak ada insurable interest-nya. Kenapa? Yaitu rumah bukan rumah kita, kebakar atau nggak kebakar kita nggak peduli kan gitu kan ya. Malahan kalau kita bisa asuransikan, harapan kita apa? Jangan sampai terjadi kebakaran, bukan begitu harapannya. Harapannya pengennya terbakar, nanti saya dapat ganti rugi dalam bentuk pembayaran klaim. Nah, itu situasi yang berlawanan dari hakiki insurable interest seharusnya. Sehingga dalam situasi itu, ternyata bisa dibuktikan nih, wah Bapak setelah kita cek dokumentasi klaimnya, case-nya yang ada, bisa buktikan nggak insurable interest-nya apa terkait dengan penutupan asuransi tersebut. Kalau nggak bisa dibuktikan, sebetulnya Bapak nggak berhak untuk berasuransi. Karena nggak berhak untuk berasuransi, berarti di awal dianggap polis itu tidak pernah ada. Gitu loh. Karena dia tidak punya haknya untuk berasuransi, si tertanggung ini. Dalam ini contohnya kita. Kontrak bisa dihindari oleh perusahaan asuransi. Tidak adanya insurable interest membuat polis dianggap tidak pernah ada dari sejak awal. Jadi kontraknya itu ya dibatalkan sejak awal gitu ya. Ab initio tadi, void ab initio, dianggap nggak pernah ada. Baik, mudah-mudahan jelas di sana. Saya lanjut ya. Sekarang kalau secara esensi untuk bicara kontrak mengenai asuransi, landasan teori awalnya sudah, garis besarnya, kita masuk ke topik keduanya, yaitu hubungan keagenan, agency. Kita di awal sudah saya ceritakan bahwa seringkali dalam bisnis kita memasarkan produk kita atau mendistribusikan produk asuransi kita melalui jalur keperantaraan atau jalur tidak langsung. Jadi distribusi produk asuransi itu bisa direct dan indirect, dua ya. Kalau direct berarti kita berhubungan langsung dengan tertanggung, tanpa perantara. Tapi kalau indirect, distribusi produk asuransi ini adalah melalui jasa perantara. Entah itu broker asuransi atau itu agen asuransi. Broker asuransi bekerja untuk kepentingan tertanggung, pada umumnya seperti itu. Sementara agen asuransi bekerja untuk kepentingan penanggung. Jadi perbedaan mendasarnya yang esensinya antara broker dan agent adalah dia berdiri di pihak mana. Broker, saya harus bilang umumnya berdiri di tertanggung. Nanti ada situasi di mana sedikit banyaknya dia berpihak kepada kita. Tetapi secara esensi umumnya dia berdiri di kakinya tertanggung. Kalau agent berdiri di kita, perusahaan asuransi. Dua-duanya pada dasarnya untuk subtopik ini pembahasannya adalah yang kita sebut sebagai agency. Jadi bukan berarti agency ini hanya untuk agen, bukan. Agen pada esensinya adalah perwakilan atau perantara. Jadi istilah agent pada umumnya atau pada pembukaannya ini ya, ini berlaku untuk siapa? Berlaku baik untuk broker maupun untuk agen asuransi. Konsep-konsep yang ada di sini adalah berlaku untuk kedua-duanya. Itu yang harus dimengerti oleh mahasiswa
bukan berarti agent di sini hanyalah untuk tata caranya si agent asuransi. Tidak. Pada dasarnya ini adalah prinsip umumnya yang berlaku baik untuk broker maupun agen asuransi. Baik, kita lihat. Agent itu apa sih sebetulnya? Agent itu adalah seseorang yang mendapatkan kewenangan dari prinsipalnya atau pemberi pekerjaannya atau pemberi kewenangannya, ya. Jadi jelas nih dari kalimat pertamanya ya, seseorang yang memiliki kewenangan dari orang lain, dalam hal ini prinsipal. Kewenangan untuk ngapain? Untuk apa dia? Untuk melakukan serangkaian tindakan atas nama prinsipalnya, sehingga terciptanya hubungan kontrak antara prinsipal dengan pihak ketiga. Bahasanya seperti ini, tapi kalau untuk dipermudahkannya tadi ya, prinsipal itu yang menyuruh dia kerja. Jadi secara umum ya kita bilang ya, seseorang yang menunjuk orang lain untuk bekerja atas kemauan dirinya ya, berarti dia sudah ada hubungan keagenan antara dengan orang tersebut gitu loh. Dia prinsipalnya. Saya nih nunjuk misalnya si A, kamu tolong dong nih jualin nih kue saya, itu dia udah kita anggap sebagai agentnya kita, gitu loh, perantaranya kita. Itu agent pada umumnya ya, kita lihat ya. Seseorang yang memiliki kewenangan dari prinsipal, prinsipal ini pemberi kerjanya dia, untuk melakukan serangkaian pekerjaan atau tindakan atas nama prinsipal, sehingga muncullah hubungan kontraktual antara prinsipal dengan pihak lain, pihak ketiga. Oke. In general, after the contract is concluded, the duty of agent is ended. Secara umum, begitu kontraknya sudah dipenuhi, kontrak antara agent dengan prinsipal, maka hubungan keagenan ini berakhir. Tidak hubungan yang berlanjut terus-menerus. Secara umumnya ya, kecuali nanti mungkin dibuat, disimpangi secara terpisah dalam suatu perjanjian dengan aturan khusus. Oke, saya lanjutkan. Kontrak ya, perjanjian dan agent dan keagenan ya. Kebanyakan kontrak asuransi ini udah saya sebut ditransaksikan melalui perantara ya, baik broker maupun agen asuransi. Tapi dalam hukum pada dasarnya pihak-pihak yang bertindak atas nama orang lain tadi ini ya, ini adalah satu agent ya. Jadi kita bertanggung jawab as principal, sebagai prinsipal ya, terhadap segala tindak tanduk yang dilakukan oleh agent kita. Ini sudah saya jelaskan juga, nggak perlu diperpanjang lagi. Ya. Ini hal yang sama pada dasarnya dari penjelasan saya. 3 cara untuk menimbulkan hubungan keagenan antara prinsipal dengan agent, antara pemberi kerja dengan perantaranya atau agentnya. Yang pertama berdasarkan perjanjian, yang paling umum ya, most usual way. Berikutnya adalah berdasarkan situasi yang mendesak atau keperluan yang mendesak ya, necessity, keperluan. Dan yang ketiga ratifikasi. Pada dasarnya secara umum adalah yang nomor 1. Hubungan ini tercipta karena dengan adanya perjanjian kerjasama antara kita sebagai prinsipal dengan agent. Dibuat secara tertulis sehingga jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan secara hukum itu sah ya, diakui. Memuat hal-hal apa? Hal-hal yang tercantum di dalam Terms of Business Agreement atau TOBA. Ini adalah syarat-syarat kondisi main, aturan main perangkat kerja dari si agent. Ya, kita bisa lihat ya, syarat-syarat kondisinya dalam perjanjian kerjasama itu dimuat di dalam perjanjian, memuat kewenangan si agen apa-apa aja, dia boleh melakukan tindakan apa saja, termasuk juga bagaimana cara menangani uang atas nama prinsipal. Ada atau tidaknya kewenangan tersebut. Simpelnya adalah hubungan keagenan muncul karena adanya perjanjian kerjasama antara prinsipal dengan agent, di dalamnya memuat syarat-syarat kondisi perjanjian kerjasama tersebut. Aturan mainnya, apa-apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh agen. Oke, itu ya. Kalau keperluan, hubungan keagenan itu muncul dalam situasi tertentu di mana situasi yang kita bicarakan adalah situasi yang emergensi atau yang darurat. Katakanlah urusan seseorang, orang tersebut dirawat di dalam rumah sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia tunjuk seseorang untuk mengatur
segala sesuatu hal yang terkait dia ya, mungkin untuk berkontrak dengan orang lain atas nama dia. Itu necessity. Tetapi dalam hal kontrak asuransi sih kita situasi yang seperti ini. Ada seseorang Astaga, nggak dimut. sakit, lumpuh gitu ya, jadinya nggak bisa mengelola asetnya, dia tunjuk orang lain. Ya, itu hubungan keajaran muncul karena necessity. Yang ketiga, hubungan keagenan karena ratifikasi. Ini situasinya muncul agen atau seseorang nih bertindak tanpa adanya kewenangan, ya. Jadi ya membayangkannya memang agak ini ya. Saya secara pribadi ketemu case-nya belum pernah. Ya kalaupun mau dicocok-cocokkan istilahnya ya, ya ada mungkin kerabat kita jual polis asuransi di perusahaan kita gitu ya, bantuin kali. Tapi dibilang dia agent kita enggak juga gitu loh. Karena memang dia kan nggak ada perjanjiannya dengan kita. Terdaftar sebagai agent yang dipekerjakan sama kita juga enggak. Tapi dia coba aja tawarin ke kenalan-kenalannya. Tawarin di situ ya. Kesannya orang-orang yang ditawarkan itu melihat kamu karyawan atau agent lah ya, agentnya perusahaan asuransi X ini ya. Atau itu ditanyakan ke perusahaan asuransinya. Pada saat kita ratifikasi dia, iya, kita iakan lah gitu ya, kita verified bahwa dia adalah kepanjangan tangan kita. Sebetulnya di situ muncul hubungan keagenan antara perusahaan asuransi X dengan orang yang menjual produknya tadi. Dan ini mengikat sifatnya untuk ke masa depan. Walaupun itu dimulai dari sesuatu yang informal, ujung-ujungnya nanti akan ditindaklanjuti dalam bentuk konsen atau perjanjian kerjasama. Boleh dibilang sih ini hanya dugaan saya ya, ratifikasi, tapi situasinya seperti itu. Agent ini nggak punya kewenangan pada awalnya, tapi ada tindakan dia yang mengatasnamakan prinsipal, menjual satu produk dan itu disahkan, diratifikasi, diverifikasi, gitu ya, maka tindakan-tindakan berikutnya dari si agent ini akan mengikat prinsipal di masa depan. Ini 3 situasi munculnya keagenan. Yang paling umum adalah yang pertama, perjanjian, situasi mendesak, atau ratifikasi. Lanjut ke topik mengenai hubungan agen dengan prinsipal. Biasanya, agen atau perantara ini hanya mewakili salah satu pihak, kecuali broker. Broker, tadi ya di awal, dia adalah posisinya berada di kakinya tertanggung, perwakilannya tertanggung. Tapi tertanggungnya cuma satu, Pak. Enggak, banyak. Broker itulah perantara yang dia boleh berhubungan dengan banyak tertanggung. Ya, hari ini dia dapat klien dari PT ABC. Besok-besok dia cari klien lagi dari PT XYZ. Boleh nggak? Boleh. Itu broker. Pekerjaan mereka memang mencari klien dan mewakili banyak klien. Sometimes dia untuk mewakili ABC, sometimes dia untuk XYZ, dan seterusnya. Tapi kalau agen asuransi, secara konsep hukumnya, dia hanya boleh mewakili satu perusahaan asuransi saja. Aturan main hukum Indonesia juga sebetulnya bilang seperti itu. Aturan kita ya, dari segi keagenan ya, untuk undang-undang asuransi kita, agent itu pada dasarnya mewakili satu perusahaan asuransi saja ya. Oke. Kita lihat berikutnya E3A, Agent of the Insured. Satu perantara dianggap merupakan perantara atau wakil dari tertanggung jika agen atau perantara itu melakukan hal-hal berikut. 1. Memberikan advice, nasihat mengenai cover asuransi yang seharusnya diambil oleh tertanggung. Bukan di situ, di sini ya. Giving advice on cover ya. Atau dia melakukan penempatan asuransi. Itu satu yang dia lakukan ya. Dan yang kedua, si perantara ini memberikan advice, memberikan saran-saran bagaimana melakukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung. Jadi kalau dua hal ini ada dalam satu perantara, dia kasih nasihat dalam hal memperoleh cover atau penempatan asuransi, making insurance placement, dan dia juga memberikan nasihat untuk melakukan tuntutan klaim,
maka agent ini dianggap sebagai agent dari tertanggung. Dua hal yang membuat agent dikatakan sebagai agent tertanggung, jika dia memberi saran untuk penempatan asuransi, satu, dan dua, memberikan saran untuk mengajukan klaim atau penanganan klaim. Sementara di E3B, perantara adalah perantaranya asuransi atau dianggap berpihak kepada asuransi jika dia melakukan hal-hal berikut. Satu, menerima dan menangani proposal form yang dari tertanggung atas nama penanggung. Jadi kalau dia menerima dan menangani SPPA atas nama penanggung, itu satu contoh dia agent dari perusahaan asuransi. Yang kedua, kalau dia melakukan survei atas nama penanggung, ya. Dan yang ketiga, dia melakukan pengumpulan premi atas nama penanggung. Ini adalah contoh-contoh di mana suatu agent dikatakan sebagai agent dari perusahaan asuransi. Sebetulnya poin nomor 1 ini implisitnya receiving and handling proposal form, berarti kan dia menangani bisnisnya gitu loh. Bahkan nanti advance-nya adalah bukan hanya menerima SPPA-nya, ada situasi tertentu dia juga boleh memutuskan cover sampai dengan level tertentu. Itu contoh nyata bahwa dia wakil dari penanggung. Pertanyaannya adalah, apakah broker bisa juga muncul dalam situasi seperti ini? Dalam banyak contoh bisa. Ada perusahaan asuransi yang memberikan kewenangan, pena kewenangannya kepada broker untuk level tertentu, untuk kelas bisnis tertentu. Itu kenapa di awal saya bilang, broker pada umumnya berdiri di kakinya tertanggung. Tetapi sometimes dia bisa juga menjadi wakilnya penanggung untuk situasi nomor 1 ini. Menangani bisnis, memberikan keputusan cover untuk limit-limit tertentu. Jika itu terjadi, maka dia kakinya ada 2 juga ya, mewakili penanggung dan juga mewakili tertanggung. Oke? Walaupun di sub B ini adalah contoh-contoh dari wakilnya penanggung. Sub yang A, wakil dari tertanggung. Baik, ini kurang dari 1 menit, saya belum selesai, saya minta waktunya sekali lagi. Mudah-mudahan nggak sampai 40 menit lagi juga, untuk menyelesaikan materi yang tersisa, untuk yang E4 dan E4 ini. Saya undang lagi nanti ya, saya stop share dulu. Baik, Pak. Baik, Pak.